Halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi pecahan, tapi berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, kita tambahkan bab baru pada pertemuan kali ini. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai arti dari pecahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pecahan senilai dan menyederhanakannya. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, kita langsung saja mulai. Pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, di antara kalian, apakah ada yang tahu apa arti dari pecahan senilai? Nah, jika kalian tahu, tahan dulu ya. Sekarang Ustadz akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan antum semua dapat menjelaskan, mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambaran dan model konkret. Model konkret itu model dalam kehidupan nyata itu ya. Nah, masalah nyata. Di sini Rafa mempunyai sebatang coklat seperti ini. Kemudian ia bagi menjadi dua sama besar. Maaf, ini dua ya. Dua sama besar. Coklat tersebut dibagi dengan si Ridwan. Nah, jadi satu untuk Ridwan, satu untuk Rafa. Ya. Ini kalau dibagi dua berarti sama saja setengahnya ya. 1/2 untuk Ridwan, 1/2 untuk si Rafa. Nah, sekarang kita ke permasalahannya. Rafa memberi lagi coklatnya ya, untuk diberikan kepada Ali, Bayu, Khalid, Denny, Ezra, dan Fahrul. Nah, agar potongan coklat yang diterima oleh Ali, Bayu, Khalid, Denny, Ezra, dan Fahrul itu besarnya sama, yang besar yang diterima itu sama dengan seperti yang diterima oleh Ridwan. Nah, jadi berapa coklat lagi yang harus dibeli Rafa biar semuanya besarnya dapatnya sama seperti yang didapatkan oleh si Ridwan. Oke, kira-kira antum sudah mendapatkan pencerahan? Ya. Sekarang di sini Ustadz akan memberikan pemahaman konsep terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang tadi. Di sini Ustadz punya sepotong kertas ya. Ustadz coba potong menjadi dua. Nah, bagian yang sini, sebelah bagian, kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan berarti 1/2 atau 1/2. Ya, karena bagiannya ada 2. Jadi penyebutnya kita tuliskan sebanyak 2. Lalu ada lagi nih. Ustadz bagi kertasnya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau misalnya kita Ustadz mau ambil 2 potong ya, 2 potong, otomatis penulisannya seperti apa? Penulisannya ya berarti 2 dibagi dengan 4 ya. Banyak potongannya tadi ada 4. Terus ada lagi kertas Ustadz potong menjadi 8 bagian. Nah, seperti itu. 8 bagian tapi Ustadz hanya ambil bagian setengahnya atau 4-nya ya, berarti dapat dituliskan 4/8. Nah, setelah kita perhatikan bersama nih, potongannya kan selalu di tengah-tengah ya, yang Ustadz ambil selalu di bagian tengah-tengah, berarti dapat kita kesimpulkan bahwa setengah itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, inilah konsep dari pecahan senilai. Apanya senilai? Ya ini. Kalau 1/2 kita kalikan 2, otomatis jadinya 2/4. 2 kali lipatnya berapa? 2 kali lipatnya 4/8. Seperti itu. Kebalikannya juga bisa ya. Dibagi 2 juga bisa. Jadi 4/8 kalau masing-masing dibagi 2 jadinya 2/4. 2/4 masing-masing dibagi 2, jadi hasilnya adalah 1/2. Seperti itu ya konsepnya. Jadi pada intinya pecahan senilai itu konsep dasarnya seperti ini nih. Setengah lembar kertas gede ketika dipecah-pecah berapapun, selama dia diambil setengah kertas gede ya berarti dia senilai. Seperti itu. Oke, sekarang Ustadz perjelas lagi pemahaman konsepnya. Silahkan perhatikan gambar di sini ya, gambar sebelah kanan. Nah, sudah diperhatikan? Di sini ada 1/2, 2/4, 4/8. Nah, dia senilai. Terus ada
2/3, 4/6 ini juga senilai. Ini senilai ya. Mereka memiliki masing-masing nilainya yang sama sendiri-sendiri. Nah, dari sini dapat kita kesimpulkan bahwa secara matematika kita dapat menentukan suatu pecahan yang senilai dengan suatu pecahan. Syaratnya adalah kelipatannya atau hasil baginya. Contoh, Ustadz ambil setengah ya, 1/2. 1/2 ini kelipatannya berapa sih? Ya berarti tinggal kita kalikan. Di sini Ustadz kalikan 2. Kalau atas dikalikan 2, bawah juga harus dikalikan 2. Otomatis 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2, 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Atau jika dituliskan 2/4 ya. Setengah dan 2/4 sama ya, dia senilai ya. Oke. Lagi di sini ada 4/8. Kita cari menggunakan pembagi. Jadi 4/8 di sini Ustadz bagi 2. Ya, kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Itu yang dinamakan senilai. Ya, jadi jangan sampai atas dibagi 2, bawah dibagi 4. No, harus sama. Harus sama atas dengan bawah. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4, atau hasilnya 2/4. Kok sama Ustadz? Ya, inilah operasi pecahan senilai. Jadi kita nanti intinya menggunakan perkalian dan pembagian, atau dengan kelipatannya kalau dengan kata lain. Nah, contoh lain di sini 1/3 itu senilai dengan 2/6 sebanding dengan 4/12. Caranya bagaimana? Kita kalikan 2. 1/3 kita kalikan 2 hasilnya 2/6. Ya kan? 1 kalikan 2, 2, 3 kalikan 2, 6. Nah, untuk dapat 4/12 gimana? Ya berarti kelipatan 2 lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Ustadz balik, dimulai dari 4/12, bisa sebanding atau bisa senilai dengan 1/3. Caranya gimana? Caranya ini Ustadz bagi 2. 4/12 dibagi 2, masing-masing dibagi 2, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Oke. Contoh lagi. Di sini 12/18 senilai dengan 6/9, senilai juga dengan 2/3. Nah, di sini pecahan senilai biasa juga disebut dengan penyederhanaan. Ya, dari 12/18 menjadi 2/3. Caranya gimana? Dibagi, dan dibagi. Ya, dibagi berapa? Berapapun, yang penting atas bisa dibagi, bawah juga harus sama. Misal di sini dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Terus dibagi lagi, 6 dibagi 3, hasilnya 2, 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi nih konsepnya. Jadi selain tadi antum bagi dengan angka-angka yang kecil, bisa langsung kita bagi dengan angka yang besar, selama bisa membagi kedua ya, kedua belah pihak. Jadi bagian atas atau pembilangnya ini dibagi 6, bagian bawah atau penyebutnya dibagi 6 juga. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, itu juga boleh yang seperti itu. Jadi antum mau pecahkan satu-satu atau mau langsung dibagi dengan angka yang lebih besar, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, contoh terakhir di sini ada 10/15. Nah, di sini kira-kira dibagi berapa? Kenapa bisa hasilnya 2/3? Iya, betul, dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi atas dan bawah sama-sama dibagi 5. Oke, sudah paham ya? Mari kita sambung ke permasalahan si Rafa tadi. Nah, maaf ini 2 ya, kurang A.
Ini juga kulit, ini masih tipe ini. Nah, sekarang kita ke pemecahan masalah ya. Di sini Ustadz mencoba untuk membantu menjawab. Ada sebuah coklat. Di sini dibagi 2. Nah, satunya tadi buat Ridwan ya. Berarti jatahnya si Ridwan berapa sih? 1/2 bagian coklat, atau 1/2, atau setengah. Nah, itu kata lainnya ya. Jadi kita harus familiar dengan kata-kata tersebut. Oke, next, selanjutnya berarti untuk Ali, Bayu, Khalid, Denny, Ezra, dan Fahrul masing-masing membutuhkan setengah. Nah, karena di sini ada 6 orang, berarti 6 orang dikali setengah bagian coklat. Hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya adalah 3 batang coklat. Kenapa bisa? Oke, nanti coba antum pelajari ya. Caranya operasi perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Oke, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas caranya. Nah, jadi dari sini kesimpulan apa yang antum dapat? Oke, benar sekali. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Oke ya, intinya cuma seperti ini saja. Tapi kalau kita masih kesulitan dalam pembagian dan perkalian, saran Ustadz untuk segera belajar perkalian dan pembagian. Segera ya, karena kalau antum semakin lama bermalas-malasan untuk belajar perkalian dan pembagian, semakin lama antum akan semakin merasa kesulitan. Kenapa? Karena semakin naik kelas, semakin bertambahnya waktu, yang namanya matematika, otomatis untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sangat dibutuhkan. Ya, jadi yang belum lancar perkaliannya dan pembagiannya, Ustadz harap dilatih lagi biar segera lancar. Tidak harus dihafalkan, tapi yang penting antum latihan. Seperti itu. Dan yang terakhir, silahkan antum kerjakan latihan soal yang ada di slide ya. Silahkan nanti terus dikumpulkan ke Ustadz. Ada 5 nomor. Di sini coba antum isi titik-titik yang ada ya, nomor 1 dan nomor 2. Baik, cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.